saya kan ketemu salah satu sesepuh. Beliau mengatakan bahwa nanti itu akan muncul sebuah candi yang besarnya 12 kali lipat Candi Borobudur, dan tepatnya itu di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Timur. Cuma sekarang masih terpendam, jadi nanti pasti akan muncul. Nah, saya pengen tahu dari Mas Dinus, apakah dia dari spiritual Mas Dinus, mata paling penglihatan Mas Dinus, mata ketiganya bagaimana tentang candi itu, Mas? Apakah memang benar adanya, apa gimana, Mas? Kan dulu saya pernah bilang, Mas. Iya. Di peradaban baru besok nanti, atau suatu saat nanti di peradaban baru itu akan muncul kota besar di tengah-tengah Pulau Jawa. Kan saya kemarin waktu yang liputan kemarin bilang gitu kan. Dan itu juga ada hubungannya dengan Keraton Solo. Keraton Solo kan nama ratunya, istilah ratunya kan Paku Buwono. Betul. Iya kan. Paku itulah patok itu loh, Mas. Tonggak ya, yang menjadi poros. Buwono kan bumi. Ya. Ya kan orang keraton istilahnya dulu kan yang mendirikan kayak Gede Solo ya. Itu membuat nama itu juga nggak sembarangan, pakai tirakat orang dulu. Dan posisi Keraton Solo itu tengah-tengah pas antara Merapi dengan Lawu. Itu bisa dicek di Google Map itu. Pas posisi tengah. Nah, di antara ini ibaratnya itu adalah gerbang dalam. Ya, gerbang luarnya dari ini Keraton Solo, Lawu, Merapi. Nah, ini ada gerbang luarnya. Gerbang luarnya adalah portal istilah benteng lah ibaratnya. Itu sebelah timur adalah Semeru, sebelah barat adalah Selamat. Bisa dilihat di Google Map. Enggak, sebentar Mas, maksudnya pintu gerbang keluar karena ini kerajaan itu berarti gini, berarti itu termasuk yang membentengi tanah Jawa apa gimana, Mas? Ibaratnya keraton, kerajaan. Keraton itu kan mesti ada pintu luar, tugu luar, tugu dalam, ya kan, baru masuk keraton kan, ngono. Iya, ya seperti itu. Bisa dicek di Google Map. Jadi ini Keraton Solo, sebelah barat ini kan Merapi, sebelah timurnya Lawu. Nah, Keraton Solo ini pas tengah-tengah antara Lawu dan Merapi. Itu gerbang dalam, portal gaibnya gitu Mas, portal dimensinya itu. Jadi semacam bentuk kayak gerbang, kayak gapura lah berarti ini keraton. Nah, gapura luarnya itu adalah timur adalah Semeru, baratnya adalah Selamat. Itu bisa dicek di Google Map. Nah, itu ya kayak makanya dari Gunung Lawu, Merapi, Semeru, Selamat itu gunung yang sangat wingit, penuh dengan kemistisan. Iya kan? Iya. Karena itu portal, baratnya benteng dalam, benteng luar, gapura dalam, gapura luar. Pasti keraton kan mesti ada gapura dalam dan gapura luar kan, benar-benar. Untuk memasuki keraton kan mesti enek gapura meneh kan, ada gapura lagi. Iya. Efeknya Mas, jika gunung yang menjadi benteng tadi kan, itu sampai meletus itu tanah Jawa itu membuka Mas. Justru kalau meletusnya itu membuka dimensi. Membuka dimensi. Iya, portalnya dibuka. Kan ada namanya dimensi itu ada pintu portalnya, garisnya. Ada potensi enggak untuk dari gunung itu untuk meletus? Karena selama ini kan kita menganggap bahwa dia kan tidur. Pasti Ya. Pengaruh Mas. Dan itu sangat luar biasa. Puncak tertinggi, dua puncak tertinggi di Pulau Jawa lah, Semeru harus Selamat. Betul. Iya, itu benteng itu. Gimana lihat di Google Map itu loh. Semeru, Selamat.
Merapi, Lawu, tengah-tengah Keraton Solo. Karena seperti saya bilang dulu, Solo ataupun area Lawu ini adalah peradaban manusia pertama yang namanya Meganthropus paleojavanicus, ya kan. Mega besar, Anthropus itu manusia, Paleojavanicus ras Java, ukurannya besar, manusia ukuran besar, ya kan? Ditemukan di Trinil, ya kan? Terus lebih muda lagi yang si Erectus. Jadi Erectus itu lebih muda dari Meganthropus, ya kan? Pithecanthropus, Erectus, ya kan? Pithecanthropus manusia kera, Erectus itu ditemukan di Trinil, di pesisir Bengawan Solo, di Ngawi bagian barat. Itu juga kaki gunung Lawu, ya kan. Terus Pithecanthropus mojokertensis yang ada di Gunung Penanggungan, dekat kaki gunung Penanggungan Mojokerto. Makanya di sana banyak situs juga, iya, kan itu. Terus Pithecanthropus soloensis juga ditemukan di Bengawan Solo, kan. Terus lebih muda lagi Homo sapien itu kan manusia purba yang sudah cerdas, tingkat IQ-nya sudah berkembang gitu kan. Nah, Homo terbagi menjadi 3. Homo wajakensis ditemukan di daerah Wajak, kaki gunung Gunung Wilis, daerah Tulungagung, ya kan. Terus Homo soloensis di Solo lagi ditemukan di Bengawan Solo, kan. Terus Sangiran itu, iya. Terus yang ketiga dari Homo itu Homo floresiensis ditemukan di Nusa Tenggara Timur, di Flores. Tuh. Dulu kan antara Nusa Tenggara Timur, Lombok, Bali, Jawa, Sumatera itu kan gandeng, jadi satu daratan. Makanya kan jadi itu kan nanti peradaban dunia itu ada yang namanya sistem 5 benua. Sistem 5 benua, itu maksudnya bagaimana, Mas? Bisa dijelaskan sedikit, Mas? Sistem 5 benua itu ya, di dunia ini ada 5 ras, ya. 5 ras itu kan ras Asia. Asia itu pusatnya ya di Jawa ini, ya kan. Iya. Pertama, jadi orang Asia itu ini wong Jawa. Itu orang Asia, luarnya orang Jawa. Iya. Jangan-jangan dunia juga iya, Mas. Terus ras Afrika juga sendiri gitu. Terus ras Eropa di Britania, Inggris, itu leluhurnya orang Eropa. Iya. Ras Amerika, Dominika, dia ada Dominika itu leluhur orang Amerika. Cina di mana? Di Tiongkok, leluhurnya orang Cina. Kan makanya kan dari Eropa secara fisiknya beda, lebih ke merah-merahan, ya kan. Kalau Amerika lebih ke kuning-kuningan, ya kan. Kalau Jawa lebih sawo matang, kalau Afrika lebih gelap, kalau Cina lebih sipit, kan beda. Makanya itu. Nah, India itu adalah imigrasi dari Jawa yang berkolaborasi dengan ras Afrika, akhirnya bentuknya. Makanya orang India kan setengah Indonesia, setengah Asia, setengah Afrika, ya kan? Iya. Misalkan ada orang India yang putih, itu sudah ada pencampuran dari ras Eropa. Kan dulu itu kan masih banyak daratan yang belum terpisah-pisah oleh lautan.
Dan dulu hidupnya itu imigrasi, modelnya berpindah-pindah tempat. Belum nanti kan karena bencana alam itu banyak berterbaran, ras-ras itu menyebar karena pengaruh gejolak alam. Karena apa? Jadi fase-fase yang kayak pergantian peradaban itu sudah berkali-kali. Nah gitu. Jadi manusia purba mengalami evolusi beger. Ya. Jadi perubahan zaman ini sekarang sudah ke-9. 9 itu keri dewi itu zamannya Lemuria. Iya, iya. Nah kita itu sudah pergantian zaman menuju yang ke-10. Makanya di dalam istilah Hindu ada yang namanya setiap ada perubahan alam itu diturunkan sang pemelihara yang namanya avatar, awatara Wisnu, itu dewa pemelihara. Makanya kan dewa yang pertama itu ikan, karena dulunya belum ada manusia. Hanya dulu pertama itu kan hewan-hewan air dulu sebelum hewan darat. Dan terus babi, ya, disimbolis awatara Wisnu disimbolkan sifat bentuk babi yang itu yang namanya hewan darat. Jadi sifat keangkaran, maksudnya kehancuran alam itu juga tidak terjadi pada zaman manusia ini, zaman hewan itu juga pernah terjadi. Terus makanya narasinya awatara Wisnu itu setengah manusia setengah hewan, itu digambarkan kenapa singa simbol kebijaksanaan, juga sifat mempunyai sifat kasih, ya artinya kebijaksanaan itu tadi. Nah dulu manusia itu juga peradaban dulu juga ada yang sifatnya setengah manusia setengah hewan. Nah itu makanya pergantian peradaban ini sudah dulu ibaratnya di zamannya Lemuria dan Atlantis itu sudah pergantian yang ke-9 dan ke-10 yang ini. Berarti kita termasuk generasi yang ke-10 terakhir dari peradaban itu. Nggak nanti Gusti Allah nyiptakan apa meneh kita bukan urusan kita ya. Betul. Kita berpikirnya sekarang zaman kita aja. Itu awat, makanya sing diarani kalki awatara ya kuwi Mas. Awatara Wisnu yang ke-10 itu yang terakhir. Mulai diarani Anoman gitu Mas. Anoman itu kan di dalam kisah pewayangan itu kan melambangkan itu pertama berdirinya peradaban manusia dan mati ini Anoman ini nganti sampai peradaban manusia. Jadi kalau di dalam pewayangan ini Anoman gak bisa mati Mas. Mati ini entek peradabannya manusia. Jadi di dalam pewayangan ada cerita istilahnya Anoman Maneges ya, Mayangkoro itu menemui sang yang menang, ya kan, bertanya, saya hidup sudah berkian-kian abad kan gitu kan wayang itu kan si lokal sebenarnya yang makanya wayang di asini ki nimbuli hitak kan bisa menceritakan awal kehidupan sampai akhir kehidupan peradaban manusia. Wayang itu menceritakan, nah itu luar biasa leluhur kita itu ngerti sak beruning minara sing gawe wayang itu. Nah Anoman itu menghadap sang yang menang bertanya, Maneges, kapan saya bilang saya itu hidup sudah bertahun-tahun abadnya gitu kan, berabad-abad gitu kan. Nah Anoman tanya sama saya yang menang kapan titik wancinya, istilahnya mendekati kematiannya gitu kan. Nah saya menang itu bilang, nek orang Jawa bilang di pewayangan sok titik wancine mongso yang wis entek titik wancine kan ibaratnya akhir hayatnya itu yang wis ana tandha Pandhawa kaping 6. Pandhawa kaping 6.
Itu maksudnya bagaimana, Mas? Nah, Pandowo kaping 6 itu kesatuan dari Pandowo yang sifatnya 5. Oh. Nah, 5 ini apa toh, Mas? 4 sifat Ibu Pertiwi, 1 sifat Bapak Angkoso. Karena aku itu artinya. Iya, iya. Kenapa dianggap 4 sifat Ibu Pertiwi? Banyu, angin, lemah, geni, air, angin, tanah, api. Itu sifat Ibu Pertiwi. Betul. Nah, yang Bapak Angkoso sifatnya putih cahaya. Diarani Nur Cahyo. Atau nek basa Nasrani ini Roh Kudus. Gamane ngono.